Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Alhamdulillah. Ya, selamat siang untuk kalian calon mantan. Ya, mantan presiden, mantan gubernur lah. Selamat siang. Selamat siang persimpangan terakhir Istana Negara. Selamat siang oligarki keserakahan. Ya, selamat siang untuk kalian semuanya tentunya. Terima kasih kami sampaikan mewakili seluruh rakyat Indonesia untuk 10 tahun ya, untuk 10 tahun kebersamaan. 10 tahun kebersamaan yang tak sesuai janji. Terima kasih ya. Terima kasih untuk 10 tahun kebersamaan kita yang tak sesuai janji. Dan terima kasih untuk tumpukan hutang ya yang sudah kalian wariskan ya. Hutang yang sudah kalian wariskan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Itu prestasi kalian yang sangat luar biasa. Ya, banyak loh, Bong. Banyak, nggak sedikit gitu, nggak sedikit. Nah, yang harus dibayar oleh pemimpin yang akan datang adalah hutang kalian yang kalian sisakan untuk ya anak bangsa, untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Giliran hutang kalian bilang hutang negara gitu kan. Giliran bantuan bansos kalian bilang kalian yang bantu. Dengan lucu. Kalian bangun kereta cepat juga lucu. Jakarta Bandung tanpa banyak berhitung. Ya, lalu kalian bangga-banggakan mega proyek IKN di Kalimantan sono gitu. Ya, tanpa apa? Tanpa menoleh ke arah kereta cepat ya, ke arah kereta cepat yang kalian bangun tanpa konektivitas yang jelas. Gimana bisa kalian bangun kereta cepat ya, Bandung Jakarta, Jakarta Bandung, sedangkan kalian juga sedang membangun sebuah ibu kota baru. Nanti kereta cepat siapa dong yang mau pakai gitu? Konektivitas emang dari Jakarta Bandung terus kemudian lanjut ke IKN gitu kan? Enggak kan? Nah, ini lucu. Mestinya kalian bikin kereta cepat Bandung Jakarta itu kalian membenahi Jakarta seperti yang sudah dilakukan oleh Gubernur Indonesia ya, Bapak Anies Rashid Baswedan. Nah, ibu kota Nusantara yang letaknya jauh di sana itu tidak mungkin terjangkau oleh kereta cepat yang kalian bangun dari Bandung ke Jakarta. Nah, rakyat sudah berkali-kali mencoba memahami ya, nafsu serakah kalian secara pelan-pelan. Ya, secara pelan-pelan tentunya. Jadi biar jernih ya dalam memahami nafsu serakah kalian. Ya, sembari menunggu kepastian, banyak dong. Tetapi ujung-ujungnya masyarakat kita ini justru merasakan keresahan yang dalam gitu. Masyarakat kita tidak bisa menikmati hasil dari kerja kalian ya. Ya nggak tahu, mungkin saja kerja curang sehingga rasa manfaatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Nah, kemudian korupsi ya, tipu-tipu sana sini itu kalian juga sangat ini ya. Calon mantan hati-hati. Calon mantan ini banyak yang disebut gitu. Disebut di disebut di kasus BTS gitu, juga disebut gitu. Ada yang disebut. Jadi mungkin sekarang paniknya bukan hanya soal bagaimana bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024, tetapi mereka juga agak sibuk untuk menyelamatkan diri ya dari arus korupsi BTS di Kominfo gitu kan. Sehingga dengan cara ini mereka hari ini bisa kita pastikan sedang fokus itu. Fokus dua hal minimal kan. Pertama, bagaimana kader-kader PDIP yang disebut ya oleh teman-teman media yang diisukan lah, katakan diduga terlibat
mega korupsi 8 triliun itu gitu kan, ada Bang Hasto, ada siapa lagi gitu kan, kader-kader yang kemudian juga ramai diperbincangkan diduga terlibat ya dalam mega korupsi pencurian tower Kominfo gitu, BTS ya, yang menelan kerugian negara sebesar 8 triliun. Nggak mungkin hanya seorang diri ya, Johnny G. Plate itu nggak mungkin sendirian. Bahkan rapat ya, untuk memutuskan uang sebesar 8 triliun itu juga biasanya, mestinya itu juga diketahui oleh presiden ya, ditandatangani pastinya. Jadi disetujui, ditandatangani oleh presiden untuk kemudian nanti digarap gitu. Kemungkinan begitu gitu kan. Tapi ini kan nggak pernah disampaikan ke publik gitu. Dan juga kenapa menteri-menterinya korupsi, itu satu tanda bahwa presidennya tidak bisa menciptakan sistem yang anti korupsi, sistem transparansi yang kemudian bisa mencegah menteri-menterinya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kalau kemudian korupsi terjadi di mana-mana, ini ada kemungkinan kelalaian seorang presiden, pimpinan negara, untuk bisa menciptakan sistem terbaik sehingga dapat mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh bawahan-bawahannya. Atau mungkin memang ini sudah bagian dari gerakan bawah tanah oligarki kekuasaan, sehingga hal ini seolah-olah hanya Johnny G. Plate yang kemudian melakukan korupsi ini. Nah, ini juga katanya teman-teman juga, ini bagian dari salah satu upaya untuk mencegah Anies Rashid Baswedan dan partai pengusungnya ya di kontestasi pemilu Pilpres 2024 yang akan datang. Tetapi hal tersebut memang sudah sangat maklum diketahui oleh banyak orang, sehingga tidak heran kalau nantinya ya cawe-cawe politik ini juga akan mewarnai, atau mungkin barangkali untuk menutupi pemberitaan terlibatnya beberapa pihak dari partai PDI Perjuangan gitu kan, yang diduga oleh teman-teman media ya bahwa ada Bang Hasto gitu terlibat dalam mega skandal korupsi BTS 8 triliun. Nah, ini yang kemudian ada upaya, mungkin presiden ini sedang ingin menutupi semua itu sehingga ada bahasa cawe-cawe ke sana sini gitu kan. Tapi itu baru dugaan saja. Semoga Indonesia ini semakin baik gitu kan, semakin bisa mengatasi dendam lama yang sampai hari ini masih terus memanas gitu, hingga Pilpres 2024. Nah, ujaran-ujaran kebencian yang terus dilontarkan mengarah kepada personal Bapak Anies Rashid Baswedan ini juga tidak fair gitu kan. Kenapa demikian? Ketika masyarakat mengagumi sosok Anies Baswedan dengan capaian prestasi yang sangat luar biasa, penghargaan tak hanya dalam negeri tetapi juga dari dunia internasional gitu. Ini justru oleh mereka yang suka menyebar kebencian ini dihilangkan. Ya, upaya menghilangkan prestasi Anies Rashid Baswedan dengan cara yang sangat licik tentunya. Ya, fitnah disampaikan berupa narasi yang hebat lah, ya, yang tertata rapih gitu, yang sistematis untuk kemudian mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat agar tercipta satu kondisi bahwa Anies Rashid Baswedan ini tidak baik misalnya gitu kan, tetapi justru malah kubu sebelah gitu. Kubu sebelah ini berusaha menaikkan rating Ganjar Pranowo yang sampai saat ini nggak naik-naik gitu kan. Iya, nggak naik-naik. Naiknya hanya di survei yang dilakukan oleh ya lembaga-lembaga survei yang bisa terima bayaran gitu kan. Seperti itu. Namun kalau kemudian kita melakukan survei publik di media sosial tanpa memungut bayaran kepada siapapun yang ingin melakukan survei publik, silakan dan buktikan bahwa Anies Rashid Baswedan ini ada yang 70% kemenangan. Iya, jauh. Ganjar Pranowo itu kisaran 19%. Kemudian si
Bapak Prabowo Subianto itu sangat rendah, 8%. Ini kan luar biasa. Ini yang menambah kekhawatiran ya para petugas-petugas partai ya. Terutama capres ya. Capres yang selalu dibilang kau petugas partai. Nggak boleh kamu nggak bilang kau bukan petugas partai. Nah, ini yang kemudian menjadi apa ya, tren saat ini gitu kan. Masyarakat hari ini udah mulai sadar, cerdas gitu. Mana yang fitnah, mana yang kerja nyata, mana yang hanya ombar janji, sama mana yang telah bisa membuktikan janji-janji politiknya. 5 tahun dibanding 10 tahun, prestasi mana yang nggak prestasi mana, gitu kan. Oke, terima kasih. Jumpa lagi nanti malam bersama saya. Semoga sejahtera. Kalian sangat luar biasa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.